Selain nasi, mie adalah salah satu makanan yang digemari hampir semua orang. Dan salah satu ragam kuliner Nusantara berbahan mie yang tersohor adalah mie Aceh. Tak hanya terkenal kelezatannya saja, tampilan mie Aceh juga terbilang unik dan berbeda dengan sajian mie pada umumnya. Tekstur kenyal mie kuning berpadu dengan bumbu rempah yang creamy, sekaligus aneka topping segar, memang membuat mie Aceh terasa sangat istimewa. Perpaduan rasa pedas hangat dari rempah dan gurih dari bumbu membuat mie Aceh tak membosankan di lidah. Aku paling suka acarnya, soalnya kan acarnya tuh ada bawang-bawangnya itu. Iya, ciri khasnya itu. Dia kuahnya tuh kental, terus yang kedua mie-nya lebar, abis itu dia suka ada seafood dan segala macem ya kan. Meski banyak yang menganggap bumbu sebagai salah satu penyumbang utama rasa mie Aceh, jenis mie ternyata juga memegang peranan yang tak kalah penting. Meski ada banyak jenis mie kuning yang dijual di pasaran, seperti mie basah dan mie telur kering, mie Aceh punya ketebalan tersendiri serta tetap kenyal dan lembut saat dimakan. Ciri khas inilah yang menjadi identitas otentik hidangan mie Aceh. Komposisi pada mie Aceh, mie itu sendiri, mie-nya sendiri, itu sebenarnya nggak jauh beda sama mie yang lainnya. Hanya teksturnya saja dibuat lebih tebal agar menjadi sebuah entitas yang otentik bahwa mie Aceh memang berbeda dari mie yang lainnya. Bahkan demi untuk menjaga kualitas rasa mie Aceh yang dijualnya, Fernanda mengaku harus membuat mie kuning sendiri daripada harus membeli mie jadi di pasaran. Namun sayangnya Fernanda tidak bersedia menunjukkan proses dapur pembuatan mie karena masih menjadi rahasia perusahaan. Namun pria asli Aceh ini tak keberatan menyebutkan bahan-bahan dan cara membuat mie kuning khas Aceh. Bahan utamanya adalah campuran seimbang tepung gandum dan tepung tapioka murni yang ditambahkan kuning telur, air, garam, dan pewarna dari kunyit. Selanjutnya adonan diuleni sampai merata dan kalis. Setelah itu direbus hingga matang. Terakhir mie harus didinginkan supaya teksturnya padat dan kenyal. Supaya tidak lengket, sebelum dihidangkan biasanya mie kuning akan dibaluri dulu dengan minyak kelapa sambil diurai helaiannya. Di Aceh itu memang di pasarannya memang sudah baku. Racikan terhadap mie Aceh itu sendiri sudah diperjualbelikan di pasar umum. Cuma karena kita di Jakarta, kita langsung memproduksi sendiri secara khusus karena tidak dijual di pasar secara umumnya, Mas. Setelah proses pembuatan mie selesai, hal berikutnya yang harus dipersiapkan adalah pembuatan bumbunya. Aneka rempah seperti kapulaga, jintan, bunga lawang, cengkeh, kayu manis, pala, ketumbar, kemiri, kunyit, jahe, bawang merah dan putih, serta cabai merah keriting digiling halus menjadi satu. Pasta bumbu harus ditumis sekitar 30 menit sampai benar-benar matang dan teksturnya menjadi kental dan berminyak. Selama beberapa tahun berjualan mie Aceh, Fernanda mengaku sama sekali tak pernah mengurangi jumlah dan takaran bumbu dan rempahnya. Bahkan hampir semua rempah yang ia gunakan harus didatangkan langsung dari Aceh supaya mendapatkan cita rasa yang benar-benar khas Aceh. Gurih itu dihasilkan dari rempah-rempah tertentu yang membuat cita rasa menjadi lebih tekstur masakan lebih enak di mulut. Setelah mie dan bumbu siap, selanjutnya tinggal meracik menu yang ingin dibuat. Menurut Fernanda, sebenarnya mie Aceh awalnya hanya dimasak dengan satu macam saja, yaitu mie Aceh kuah kental. Namun kreasi para pedagang dan juga selera pembeli akhirnya membuat menu mie Aceh lahir kembali dengan berbagai varian, seperti mie Aceh goreng dan mie Aceh rebus. Meski berbeda penyajiannya, tetapi soal bumbu sama sekali tak boleh diganti, alias satu bumbu untuk semua varian. Ada mie goreng, ada mie Aceh goreng misalnya, ada mie Aceh tumis, ada mie Aceh kuah. Itu kembali lagi kepada selera masing-masing kita. Nah memang, tapi yang jelas apapun pilihannya mau itu goreng, tumis, kuah,
tetap pada muaranya akan merasakan cita rasa yang otentik, yaitu pada rempah. Proses pembuatan bumbu yang lebih rumit membuat memasak mie Aceh menjadi lebih mudah dan cepat. Aneka topping disiapkan terlebih dahulu dari toge, brokoli, daging sapi, dan aneka seafood seperti udang dan cumi. Pertama, kita akan membuat mie Aceh goreng dengan topping daging atau seafood. Untuk mie Aceh goreng, tumis bawang putih dan pasta bumbu hingga aromanya harum. Lalu masukkan potongan daging atau aneka seafood sesuai selera. Masak 5 menit sampai tekstur daging matang. Setelah itu, masukkan toge, potongan brokoli, dan mie kuning. Kemudian tambahkan sedikit saus cabai, kecap manis, dan garam. Tumis terus sekitar 5 menit saja, lalu angkat dari penggorengan. Jika ingin membuat versi yang berkuah, cara dan urutan memasaknya pun sama dengan mie goreng tadi. Tinggal menambahkan air saja dengan takaran sesuai selera di bagian akhir memasak dan tunggu sampai mendidih. Sebagai penyempurna rasanya, tak lengkap jika sepiring mie Aceh tidak disandingkan dengan topping pelengkapnya, yaitu acar bawang merah dan emping melinjo. Hal yang khusus, treatment yang harus ada di dalam produksi mie Aceh ini memang ada topping-topping khusus yang harus ditambahkan. Nah, seperti acar. Nah, acar itu sendiri juga disajikannya atau dibikinnya itu memang khusus juga olahan acar bawang gitu. Bawang merah, irisan bawang merah. Di balik kepopulerannya, mie Aceh lahir dengan balutan kisah dan sejarah panjang yang sejatinya menjadi cerminan budaya masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim. Kondisi geografis Aceh sebagai jalur strategis perdagangan rempah dunia juga turut andil menjadi cikal bakal munculnya makanan bernama mie Aceh. Mie Aceh disebut-sebut sebagai multi kuliner karena hasil perpaduan dari beberapa budaya seperti Melayu, Arab, Cina, dan India. Itu karena kebanyakan di sana Muslim ya, Muslim dan halal kan, harus makan makanan yang halal. Kemudian kalau kita ngomongin seafood, Aceh itu surrounded by pesisir-pesisir yang mana kaya banget sama hasil laut. Selain itu, keberadaan komponen seperti acar bawang merah dan keripik emping melinjo sama sekali tak boleh dihilangkan dalam penyajian mie Aceh. Karena kedua bahan ini bukan hanya berfungsi sebagai topping pemanis semata, namun memiliki fungsi sebagai penyeimbang rasa yang membuat rasa rempah dalam mie Aceh terasa sangat pas ketika dimakan. Jadi setiap komponen yang ada di mie Aceh itu tuh saling komplimen satu sama lain. Jadi kalau acar bawangnya Aceh tuh kenceng banget dan enak supaya ngebunuh rasa bukan ngebunuh sih, menyelaraskan, menyeimbangkan dari rasa yang ditimbulkan oleh kari. Selain itu, dalam sepiring mie Aceh tersimpan sebuah nilai kehidupan yang menjadi pedoman bagi sebagian besar masyarakatnya. Proses pembuatan mie Aceh yang cukup panjang dan bertahap mencerminkan jalan kehidupan manusia yang harus dijalani dengan sabar. Sedangkan keseimbangan komposisi dan bahan-bahannya menjadi acuan bahwa kunci kebahagiaan hidup adalah keseimbangan dalam berbagai elemen. Chef Theo juga menambahkan, sepiring mie Aceh bisa melambangkan sebuah keberagaman yang berpadu dalam sebuah harmoni. Nah, kalau menurut saya pribadi, karena Aceh sendiri adalah ujung pulau barat daripada Indonesia, di mana tempat pintu masuknya kebudayaan ya kan. Tadi kita ngomongin India, Arab, dan Tionghoa, China ya. Kalau menurut aku tuh karena itu noodles itu menyatukan berbagai macam karakter kebudayaan. Jadi keberagaman dipersatukan menjadi suatu makanan ya.